ini kita akan belajar materi tentang kurban dan akikah. Sebelum kita menjelaskan tentang materi kurban dan akikah, itu kita harus tanya terlebih dahulu lah pelajaran sebelumnya. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang haji dan umroh. Bapak mau tahu pengertian haji dan umroh itu apa? Pengertian haji. Assalamualaikum. Beribadah. Beribadah, betul. Dekatkan diri. Berziarah. Berziarah. Saudara. Berziarah, Pak. Berziarah ke Allah. Allah. Ke Allah untuk melaksanakan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itulah pelajaran kita. Nah, lalu kita hari ini akan belajar tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Coba lihat dulu di LKS-nya. Kurban dan akikah itu siapa yang tahu? Yang pernah melihat pelaksanaan kurban dan akikah? Coba Farel, apa yang kamu ketahui tentang kurban dan akikah? Potong kambing. Betul, potong kambing. Ada lagi nggak yang diketahui tentang kurban dan akikah? Apa aja yang kamu ketahui selain dari memotong kambing dan apa itu? Apa? Sholat apa? Sholat Idul Adha. Ini termasuk dari rangkaian kurban. Kalau akikah apa yang diketahui? Kalau akikah pasti terpikirkan ya, akikah itu apa? Coba Nadia, apa? Akikah itu apa? Iya Nadia ini. Coba akikah itu apa? Memotong rambut bayi atas rasa syukur kita, ya kan? Nah, sekalian pemberian nama. Nah, itu termasuk adat budayanya. Nah, jadi pada kali ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran yaitu dengan memakai metode yang namanya jigsaw. Nah, apa itu metode jigsaw? Metode jigsaw ini dia pertama kali dia membagikan kelompok asal dan juga kelompok ahli. Nah, jadi kayak inilah. Jadi udah kelompok kan? Nah, jadi yang sekarang ini ialah kelompok asal. Nah, nanti pada saat berikutnya itu kelompok ahli. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai pada kali ini, yang pertama itu siswa itu harus dapat menguasai konsep kurban dan akikah dalam Islam. Itu harus tahu. Yang kedua, kita harus mengetahui ketentuan dan hukum pelaksanaan kurban dan akikah. Dan yang ketiga, itu kita harus tahu kendala-kendala, problematika, masalah-masalah apa ketika pelaksanaan kurban itu dilaksanakan. Yang keempat, kita harus tahu hikmah dan juga manfaat pelaksanaan kurban dan akikah dalam Islam. Dan yang kelima, kita harus tahu bagaimana pembagian daging hewan kurban atau akikah. Apakah ada perbedaannya? Nah, itulah nanti yang kita kuat. Nah, jadi kita dalam hal ini kita nanti membentuk yang namanya kelompok ahli, ya. Oke. Kelompok ahli itu kelompok ahli. Yang pertama, kelompok pertama itu akan membahas tentang konsep kurban dan akikah. Kelompok dua itu membahas tentang ketentuan dan hukum. Yang ketiga itu kendala-kendala atau masalah-masalah. Apa yang tahu kendala-kendala atau masalah-masalah? Yang keempat itu manfaat.
Yang kelima itu pendistribusian. Apa pendistribusian? Pembagian daging itu kemana gitu? Pemanfaatan daging itu kemana gitu? Iya. Oke. Nah, jadi langsung aja kita bentuk kelompok ahlinya. Jadi kita hitung dari 1 sampai 5, ya. Dimulai dari sini, urut. Nanti ingat nomornya, ya. Nah, itu nanti sesama nomornya bisa kelompok 1 si Miftah. Ada nanti bisa kelompok 1 nanti digabungkan. Nah, itu membahas tentang topik konsep kurban dan akikah. Ya, setelah dari dikasih waktu beberapa menit, udah selesai dirangkum diskusi, baru kembali ke kelompok asalnya, sampaikan ke kelompoknya apa saja yang kamu dapat. Nah, itu oke. Mulai dari kita hitung dari 1, 2, 3, 1, 2, 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 2. Nadir 4, 5, 1, 2, 3. Yang lain mana? Kursi Arif? Arif permisi Pak. Oh, berarti Arif ada ya? Satu lagi nanti pas kan 15 kan? Nah, jadi ingat kelompoknya berapa? Nomor 1. Nah, sekarang atur kelompoknya, kelompok ahli. Gabung kelompok 1 di mana? Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di situ. Nah, ingat nomornya. Yuk. Jadi nomor berapa? Nomor 5 berarti 2. Jadi masing-masing kelompok 2 di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya nanti ada. Masing-masing membawa kertas ya, membawa kertas nanti diskusi catat bareng-bareng apa yang didapatkan. Oke, kawan-kawan. Sudah, dari sini mana? Jadi kan ini udah kelompok ahli nih. Nah, jadi kelompok 1 itu membahas tentang konsep kurban dan akikah. Kelompok 2 itu membahas tentang ketentuan hewan atau hukum kurban dan akikahnya. Cari. Yang ketiga, yang kelompok 3 dia mencari kendala apa saja saat pelaksanaan kurban atau akikah itu. Misalnya yang terjadi hewannya lari pak, itu gimana itu? Itu sebutkan aja. Nah, yang keempat, manfaat dan hikmah dari pelaksanaan kurban. Kelompok 4 tuh. Kelompok 5 itu pemanfaatan kurban dan akikah. Dagingnya dikemanain? Diserahkan kemana? Dalam bentuk apa dagingnya? Manfaat atau hikmah. Nah, jadi silakan kepada ananda sekalian, carilah di LKS maupun di buku manapun tentang topik yang sudah ditetapkan. Oke? Nah, mulai dari sekarang dan masing-masing dari ananda sekalian tulis. Per individu harus tulis karena nanti pada saat sudah selesai diskusinya, sudah dapat hasil diskusinya, nanti kembali lagi kepada kelompok asal. Nah, disitulah nanti disampaikan. Oke? Nah, jadi untuk kali ini nanti Bapak kasih waktu 20 menit lah. 20 menit dari sekarang. Mana aja Pak?
Ah? Ada kurban aja. Iya, hikmah dari kurban dan akikah. Ikan juga. Masing-masing individu harus mencatatnya. Coba tengok dulu, baru apa? Oh, cuma Yuk, ambil ada di sini, Pak. dari kelompok berapa? 5 Kelompok 5 itu bagian pendistribusian atau pemanfaatan. Jadi kalau Anda sekalian ada yang nggak ngerti, tanyakan sama Bapak. Cari di buku, Pak. Iya, cari di buku. Pak, Itu apa saja yang ditulis, Pak? Hah? Apa saja yang ditulis? Tentang pemanfaatan dan pendistribusian. Pengertiannya. Nah, tengok di situ. Itu kan bagian bagian daging kurban itu dalam bentuk apa? Gitu. Apakah ada perbedaan dari kurban juga? Bagian itu mana aja daging hewan kurban itu dicatat nanti. Ya. Oke, yuk silakan kerja. Di pembagian daging kurban nih, Pak. Pak, pembagian daging kurban ini. Iya, pembagian kurban itu apa aja? Nah, itulah carilah poin-poin penting menurut apa yang patut ditulis, gitu kan? Nanti disampaikan kepada pementasannya. Ini kalau konsep itu dia membicarakan tentang ketentuan, misalnya syarat hewan itu perlindungan, kalau yang akikah gimana, waktunya kapan, konsep. Ketentuan, kalau ketentuan itu syarat hewannya, ya apa, cara bagaimana. Kalau konsep itu pertama kayak definisi. Akan dilaksanakannya. Diskusikanlah sesama kalian apa yang harus ditulis, apa yang perlu dicatat, oke? Diskusi benar. Kalian ya, oke, apa yang mau kita tuliskan? Mbak, ini konsep ini apa tadi yang dimasukkan di mana? Kalau udah selesai, pahami ya, sama kesimpulannya itu kan dipahami poin yang udah dicatat. Pak, manfaat akan dimakan. Iya, hikmah, kurban dan akikah. Oh, ini ada. Nah, kendala-kendalanya, masalah-masalah apa yang harus diketahui bisa pas dapat kemarin pelaksanaan kurban. Bentar, nggak kurang kemudian. Nah, Soekarno juga catat juga nanti untuk kelompok asalnya, ya kan? Disampaikan. Mana apanya? Diskusikan bareng-bareng. Apa aja yang dimasukkan? Biar tahu. Tanya lah, Sobri. Tanya. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan sama Bapak. Kayak dalilnya itu masuk tuh, ya kan? Bapak. Kendala ada dalilnya, Pak? Ah, enggak. Ada kan, Pak? Itu kan dalil kurban misalnya nggak usah. Kalau kendala itu jelaskan masalah apa yang terjadi saat pelaksanaan itu. Kan udah Bapak bilang kan. Sapinya entah. Misalnya Pokoknya susah gitu, Pak, kendalanya. ya masalah lah. Masalah. Ya, kamu ketahui yang pernah dirasakan. Nah, Ibrahim tadi kelompok siapa yang dua nih tadi? Kelompok tiga.
Pak? Iya. Tapi bukan Nah, mana masuk? kelompok 4 ya? Saya masuk. Iya, di kelompok asalnya itu disampaikan bisa saja hasil dari diskusi di kelompok nanti. Oke? Sementara di lain itu adalah asas motivasi. Diskusi kan harus sama ya. Oh iya, ada ya. Biar kita saling berbeda. Misalnya di daerah Labuan ini beli di Jambi ya. Dari sini ini dua. Jadi masing-masing itu satu nih. Oke. Arif mencatat nanti tak tahu pas sudah kembali ke kelompok asalnya. Nah, iya, dia masing-masing itu. Yang lewat Gimana? Pokoknya ini kelompok 1, ini kelompok 2, di situ kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Masing-masing dari kelompok A tadi kan sudah membuat hasil diskusinya tentang yang pembahasan ini. Jadi apapun hasil diskusinya yang dilakukan oleh kelompok A tadi, silakan sampaikan kepada kelompok asalnya apa-apa saja yang didapatkan. Oke? Nah, mungkin masing-masing sampaikan. Oke? Mulai dari konsep ini. Misalnya konsep akikah dan kurban. Sampaikan kepada kelompok asalnya gimana sih konsepnya. Nah, tanya-tanya. Oke? Nah, jadi untuk dalam hal ini Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Andi yang didapatkan. Masuk bang. Karno. Hah? Nanti ke depan nanti ada yang mau ditandakan ya? Itu ada yang mengerti nggak? Dia kan udah mau Andi, udah diperdalam mau bahas tentang kebutuhan misalnya. Sorry, sudah. Hewan kan akan dipotong tuh kan. Nah, ini kabur dia. Dia susah dibaringkan ya. Yang dibaringkan ini sudah gini ya. Pintar kali. Hewan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang nggak ragu tentang apa yang saya waktunya sudah habis ya. Jadi ini Bapak sudah tahu ya bahwasanya setiap kelompok tadi sudah mendiskusikan hasil diskusinya dari kelompok Andi untuk menyampaikan kepada kelompok asalnya ya. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya udah, 1, 2, 3.
masing-masing per kelompok itu mewakilkan, presentasikan untuk menjawab soal yang ada di dalam ini. Nih. Oke. Ya, satu orang. Oke, kita mulai dari kelompok satu. Pak, apa ada? Enggak, dari kelompok satu. Coba jelaskan itu dari konsep kurban dan akikah dalam Islam. Ada. Ya. Boleh lihat nggak sini? Nah, jadi kalau misalnya nggak ada di masing-masing kelompok tadi kelompok ahlinya, boleh meminta dari kelompok asalnya, yang kelompok ahlinya itu membahas tentang konsep kurban dan akikah. Siapa yang membahas tentang konsep hukum dan apa? Konsep kurban dan akikah.